KKB pimpinan Lekagak Telenggen semakin terdesak. Setelah dipukul mundur dari Gome, Baoga, pada tanggal 28 April 2021, KKB pimpinan Lekagak Telenggen mencoba kembali memasuki wilayah Ilaga, Kabupaten Puncak untuk menguasai atau paling tidak untuk mengganggu aktivitas di Bandara Amenggaru, Ilaga. Namun, karena ketatnya pengawalan dan patroli gabungan aparat TNI Polri di jalur-jalur masuk menuju Ilaga terutama kawasan Bandara Amenggaru, KKB mengurungkan niat. KKB berbelok menuju wilayah Mayuberi distrik Ilaga Utara. KKB mencoba bertahan di Mayuberi dan membangun pertahanan baru di sekitar Kampung Tagalog A dengan Kampung Kalebut. Keberadaan KKB di sekitar Mayuberi akhirnya tercium juga oleh aparat TNI Polri. Keberadaan KKB di Mayuberi didapatkan melalui pantauan drone dan melalui informasi dari masyarakat asli Papua yang berada di Mayuberi. Aparat TNI Polri terus melakukan pengejaran. Kekuatan pasukan TNI Polri juga dipertebal untuk merespon diumumkannya pergantian status KKB TPN PBOPM oleh Menko Polhukam Mahfud MD pada tanggal 29 April 2021. Setelah pengumuman perubahan status PN PBOPM, berbagai media memberitakan kemungkinan masuknya pasukan-pasukan khusus dari unsur TNI maupun Polri ke Ilaga untuk mengejar KKB dan simpatisannya. Isu masuknya pasukan Yonif 315 Garuda, yang dijuluki sebagai pasukan setan, pasukan yang memiliki reputasi tinggi dalam berbagai pertempuran di wilayah NKRI, menambah aroma menakutkan bagi KKB. Walau sayap KKB clandestine secara beramai-ramai mengupload video lama dengan narasi baru, yang menyatakan kesiapan pasukan KKB untuk menghadapi pasukan TNI Polri, ternyata nyali KKB ciut juga. KKB pimpinan Lekagak Telenggen yang berada di Mayuberi mulai gelisah. Kemudian Lekagak Telenggen membawa pasukannya bergeser ke pegunungan sebelah utara Mayuberi. Karena sudah dibayang-bayangi rasa ketakutan sedang dikejar oleh pasukan TNI Polri, sebelum bergeser, Lekagak Telenggen membakar gedung SD Mayuberi, rumah dinas guru dan puskesmas pada hari Minggu, 2 Mei 2021, yang dicurigai nantinya akan menjadi pos sementara pasukan TNI Polri di Mayuberi. Tak hanya itu, KKB juga melakukan blokade jalan menuju Mayuberi. Mereka memutus jalan di Kampung Tagalog A dan Kampung Kalebut, dengan cara menggali lubang besar di tengah jalan, dengan tujuan untuk memperlambat laju transportasi pasukan TNI Polri memasuki Mayuberi. Terkait pasukan setan, Asisten Operasi Kodam 2 Sriwijaya Kolonel Infanteri Willy Brodusyo Surohadi mengatakan, pihaknya memang telah menyiapkan 400 personel TNI dari Yonif 315 Garuda untuk mengamankan situasi di Papua. Batalion Infanteri Yonif 315 Garuda nantinya akan ditugaskan di Papua sebagai Satgas Pengamanan Daerah Rawan, ujar Willy. 2 orang tak dikenal coba rampas senjata api milik anggota polisi di Lanijaya, Papua. Pada hari Selasa, 4 Mei 2021, sekitar pukul 6 WIT pagi, Aibda Jonathan Bangun, 42 tahun, anggota kepolisian dari Polres Lanijaya, sedang melintas di Jalan Transkimim Kabupaten Jayawijaya menuju Kabupaten Lanijaya. Saat melewati jembatan di distrik Ubikosi, tiba-tiba Aibda Jonathan Bangun dihadang 2 orang pemuda tak dikenal. Dengan spontan, Aibda Jonathan Bangun mengeluarkan tembakan peringatan ke udara sebanyak 3 kali. Kedua OTK bukannya mundur, mereka langsung menyerang Aibda Jonathan Bangun dengan tikaman benda tajam dan pukulan menggunakan kayu balok. Aibda Jonathan Bangun mengadakan perlawanan. Beberapa tikaman benda tajam berhasil dihindarkan, hanya mengenai rompi pelindung. Namun beberapa pukulan kayu balok berhasil mendarat di bahagian tubuh Aibda Jonathan Bangun, yang mengakibatkan Aibda Jonathan Bangun terhuyung-huyung. Sebelum akhirnya terkapar, Aibda Jonathan Bangun sempat melepaskan tembakan ke arah pangkal paha salah satu pelaku, yang kemudian diketahui bernama Ones Elopere, 24 tahun, warga Lagema. Sedang rekan Ones, Yakob Maaga 22 tahun, melarikan diri. Kemudian, sekitar pukul 6:10 WIT, seorang sopir lajuran yang kebetulan melintas di lokasi kejadian, melihat seorang anggota polisi terkapar di jalan,
ia langsung menuju ke Polsek Kindim untuk melaporkan kejadian tersebut. Sekitar pukul 6:14 WIT, personil Polsek Kindim yang dibekap oleh personil Polres Jayawijaya dan berkoordinasi dengan Koramil Solo Gaima, langsung menuju TKP dan mengevakuasi Aibda Jonathan Bangun dengan menggunakan mobil ambulans milik Batalion 756 ke RSUD Wamena, guna mendapatkan penanganan medis lebih lanjut. Selanjutnya, personil Polres Jayawijaya dan anggota Polsek Kindim dan personil Koramil Solo Kobal melakukan pengejaran terhadap kedua pelaku. Sekitar pukul 8:35 WIT, salah seorang pelaku, Ones Elopere, yang terkena tembakan oleh korban, berhasil ditemukan. Kemudian dilarikan ke klinik Polres Jayawijaya dan selanjutnya dirujuk ke RSUD Wamena. Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Ahmad Mustafa Kamal, dalam pernyataan tertulisnya, membenarkan dan memaparkan kronologi kejadian tersebut.